Oke, kita bahas sesuatu yang seru banget nih. Ini perdebatan klasik di dunia bisnis. Siapa sih yang sebenarnya punya tugas lebih berat? Orang yang ngebangun bisnis dari nol alias perintis, atau orang yang nerusin kerajaan bisnis yang udah gede, sang penerus? Coba deh, pikirin sebentar. Kalau ditanya begini, apa jawaban pertama yang muncul di kepala kalian? Pertanyaannya kelihatan simpel ya, tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih rumit dan bahkan mengejutkan dari yang kita kira. Iya kan? Anggapan umumnya tuh, wah enak banget jadi pewaris, tinggal duduk manis nerusin aja. Tapi tunggu dulu, banyak banget penelitian di bidang bisnis yang nunjukin cerita yang sama sekali beda loh. Ternyata tekanan dan tantangannya itu bisa dibilang sama beratnya, cuma bentuknya aja yang beda. Oke, sekarang ayo kita bedah kedua peran ini. Masing-masing tuh punya buku panduannya sendiri, yang beda banget. Dan ngertiin ini tuh kunci buat ngejawab pertanyaan besar kita tadi. Pertama, kita punya sang perintis. Bayangin deh, dia ini sang pencipta sejati. Dia inovator yang bisa lihat peluang di saat orang lain nggak lihat apa-apa. Tantangan terbesarnya? Ya jelas, mengubah ide jadi kenyataan, sambil ngadepin resiko gagal yang luar biasa tinggi di awal-awal. Semuanya, benar-benar semuanya dimulai dari dia. Nah, sekarang kita lihat sang penerus. Tugas dia bukan menciptakan dari nol, tapi ngejaga api yang udah nyala dan kalau bisa bikin apinya makin besar lagi. Dia ini mikul beban ekspektasi yang wow, luar biasa berat. Dari keluarga, dari karyawan, dari pasar. Mau inovasi? Boleh, tapi harus super hati-hati biar nggak ngerusak sistem yang udah jalan bagus. Nah ini dia nih yang menarik banget, perbedaan paling mendasar di antara mereka. Banyak studi manajemen bisnis nunjukin kalau perintis itu secara naluriah fokusnya selalu ke pertumbuhan, ekspansi, produk baru, pasar baru, pokoknya growth. Sebaliknya, fokus utama seorang penerus itu stabilitas. Gimana caranya biar apa yang udah dibangun susah payah ini nggak hancur di tangan dia? Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh risiko utamanya. Si perintis itu taruhannya gagal di awal. Kalau si penerus, taruhannya kehilangan semua yang udah ada. Tugas intinya juga beda. Satu ngebangun, satu ngelola. Sumber tekanannya pun beda. Jadi ini bukan cuma dua sisi dari koin yang sama ya. Ini tuh dua permainan yang bener-bener berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Faktor pembeda yang paling krusial di antara keduanya, cara mereka memandang risiko. Ini inti dari perbedaan pola pikir mereka. Jadi, ini bukan lagi sekadar soal strategi bisnis atau hitung-hitungan untung rugi. Bidang behavioral economics atau ekonomi perilaku ngasih tahu kita kalau cara otak perintis dan penerus bekerja saat dihadapkan sama risiko itu benar-benar beda. Ini udah masuk ke ranah psikologis. Nah, ini dia poin kuncinya. Perintis itu seorang risk taker. Dia berani ambil resiko besar untuk dapetin hasil yang besar juga. Di sisi lain, penerus adalah seorang risk manager. Tugas dia adalah mengelola, mengurangi, dan ngendaliin resiko yang ada biar kapal raksasa yang dia pimpin ini nggak karam. Dua pendekatan yang bisa dibilang saling bertolak belakang. Sekarang siap-siap ya, ada satu fakta dari riset bisnis yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Banyak banget penelitian tentang bisnis keluarga yang nunjukin pola yang sama, lagi dan lagi. Kejatuhan sebuah dinasti bisnis itu seringnya justru nggak terjadi di tangan si pendirinya. Ada pepatah bisnis yang terkenal banget, dan kayaknya pas banget buat ngerangkum fenomena tadi. Kita tuh sering banget lihat pola ini terjadi di banyak dinasti bisnis besar di seluruh dunia. Nama keluarga yang tadinya identik sama inovasi, pelan-pelan meredup di tangan generasi selanjutnya. Ini tuh kayak sebuah kebenaran pahit kalau mempertahankan kesuksesan, itu seringkali jauh lebih susah daripada meraihnya pertama kali. Oke, jadi setelah kita lihat semua perbandingan tadi, kesimpulannya gimana dong? Apa keputusan akhirnya? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi intinya gini, perintis itu arsiteknya, dia yang bikin sistem. Penerus itu penjaga sekaligus pengembangnya. Risiko mereka beda banget secara fundamental. Risiko memulai dari nol versus risiko kehilangan semuanya. Dan karena itulah, keahlian yang dibutuhin buat sukses di masing-masing jalur itu ya beda total. Kesimpulannya mungkin nanyain mana yang lebih sulit itu adalah pertanyaan yang kurang tepat. Ini bukan soal mana yang lebih gampang atau lebih susah, ini tuh lebih kayak mendaki dua gunung yang berbeda. Tantangannya beda, peralatannya beda, pemandangannya pun sama sekali nggak sama. Dua-duanya sama-sama menantang dengan caranya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke kalian. Setelah ngerti kedua sisinya, kalau kalian dikasih kesempatan buat milih satu jalur, kalian bakal pilih yang mana? Sang perintis yang memulai petualangan baru,
atau sang penerus yang menjaga warisan besar? Coba pikirin baik-baik deh, karena jawabannya bisa jadi nunjukin banyak hal tentang diri kalian.